banyak nih leader bikin culture, tapi dia hanya karakternya nggak begitu. Iya, konsisten itu part of integrity sih. We want to be the most relevant to the customer and to be the most irrelevant to competition. Itu ngomongnya gampang. Tapi ya waktu jalan ya, kita mesti meyakinkan semua orang, bahkan shareholder. Iya. To learn more, Iya, iya. do more, give Iya, iya. more. Membicarakan kepemimpinan, yang sering menjadi fokus adalah apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin. Jarang pada bagaimana pemimpin membuat judgement atau keputusan. Dengan kata lain, kita lebih sering membahas kompetensi dibanding karakter. Padahal beberapa kasus kegagalan di dunia ini dikarenakan pemimpin tidak memiliki karakter yang kuat. Yuk kita bahas dalam episode Tuturasi kali ini, bagaimana kompetensi dan karakter bertemu pada diri sosok pemimpin yang efektif. Selamat datang di Tuturasi, ruang eksplorasi ide inspiratif bagi publik, penulis dan praktisi, persembahan Prasetya Mulia Publishing. Perkenalkan, saya Indria Handoko, saya faculty member di Universitas Prasetya Mulia yang akan memandu episode Tuturasi kali ini. Episode kali ini hadir bersama saya, hai Adrian. Halo Bu Indri. Ada Adrian Tirtajaya, founder Lexus Indonesia, yang akan berbagi pengalaman perjalanan kepemimpinannya membangun bisnis Lexus Indonesia. Adrian termasuk juga salah seorang alumni ya di MM Prasetya Mulia yang lulus tahun 2003. Iya. Kemudian langsung merintis karirnya di Astra. Adrian, terima kasih banyak sudah hadir nih di acara podcast ini. Iya. Senang sekali kita bisa ngobrol nih dalam sesi ini ya. Anytime Bu Indri. Yes, Sobat Tutur, saya kenal Adrian ini sejak kuliah. Adrian kuliah di MM Prasmul full time program. Kemudian saya juga mengikuti nih ya bagaimana Adrian mulai mengembangkan karir di Astra waktu itu sampai akhirnya menjadi sosok yang kita undang di sini karena mewakili nih sosok good leader ya, pemimpin yang efektif. Saya ingat salah satu statement kita sering ngobrol ya, Adrian beberapa kali gitu. Saya ingat statement Adrian waktu diskusi entah kapan, waktu cerita mengenai perjalanan membangun Lexus ya, from question mark to benchmark. Oh iya. Iya kan ya, waktu menceritakan perjalanan mengembangkan Lexus. Nah Sobat Tutur mungkin lebih ingin tahu langsung ya, bagaimana sih from question mark to benchmark untuk Lexus Indonesia dari Adrian langsung. Iya, iya. Jadi Sobat Tutur, halo semuanya, salam kenal. Saya dulu ini Prasetya Mulia alumni lah. Iya. Dan beruntung saya itu kuliahnya juga di kuliah yang pagi ya, jadi saya nggak punya experience sama sekali ya di dalam bekerja. Jadi saya lulus langsung kerja tuh. Ya. Dan beruntung bahwa saya itu waktu saya kuliah di Prasetya Mulia, saya itu bukan seorang yang pintar waktu lagi sekolah S1-nya. Jadi saya memang merasa bahwa ini kesempatan saya untuk belajar ini, the only chance adalah waktu di Prasetya Mulia. Jadi saya lebih serius tuh. Saya dan kebetulan semua yang saya pelajarin itu sampai sekarang masih ingat loh. Karena saya itu merasa saya harus kayak spons. Ini the last time saya belajar di kampus dan harus menembus ke ketidakbelajaran saya waktu S1. Iya. Nah, jadi semua yang saya pelajari di Prasetya Mulia itu yang nantinya saya terapkan di dalam bisnis ya. Dan itu jadi saya punya playing ground tuh sebenarnya dulu. Nah, jadi waktu kita di dalam Toyota Astra Motor, kita tuh mau bikin bisnis baru, Lexus Indonesia. Memang kita nggak pernah punya pengalaman ya di dalam bisnis ini, karena kita selalu berada di medium low atau medium lah. Saat itu dipilihlah oleh shareholder orang untuk menjadi founder. Dan kebetulan saya tuh orang yang dianggap mungkin all-rounder ya. Saya tuh mungkin orang marketing di dalam Toyota Astra Motor yang punya kemampuan accounting finance detail dulu. Jadi dalam project-project sebelum itu saya dibantu, diperbantukan untuk ngitung-ngitung tuh. Ya tentang kayak valuation. Marketing ya. Malah marketing. Orang finance nggak ngerti marketing, orang marketing nggak ngerti finance. Nah saya kebetulan satu-satunya orang yang mungkin agak all-rounder.
Jadi saya dipanggil dulu. Dan waktu di inaugurasi pun saya dipanggil sama presidir saat itu, dibilang gini bahwa mereka nggak bisa kasih arah apapun karena mereka nggak punya pengalaman ini. Jadi saya disuruh bikin aja yang menurut saya itu yang terbaik buat the business. Jadi dikasih kebebasan. Kebebasan karena dari nol kan. Jadi saya mau belajar apa juga nggak ada yang nuntun. Suka-suka saya tuh. Jadi sehingga saya mencoba membuat membuat sebuah benang tuh saya buat. Saya pergi saya coba benchmark dulu. Saya cari negara yang sukses di dalam bisnis ini, negara yang gagal pun saya belajar, gitu ya. Sehingga saya belajar dari yang berhasil dan yang gagal. Tapi ternyata begitu saya ingin memformulasi bisnis modelnya, ternyata kok beda banget menurut saya yang di luar negeri sama Indonesia konteksnya ya. Dan akhirnya saya mencoba menekatkan diri mau membuat bisnis model yang paling relevan to the Indonesian market. Negara lain untuk bikin Lexus sudah punya pattern. Pattern, udah ada guidance. Saya ngerasa kalau saya ikutin guidance itu mungkin kita gagal gitu. Karena guidance yang mereka rata-rata mereka tuh harus refer kepada the competition. Di negara tersebut. Di negara tersebut, competitionnya ya. Sehingga akhirnya mereka jadi kayak follower brand yang sudah established. Saya ngerasa di Indonesia kalau kita mau mulai seperti itu, kita butuh waktu 100 tahun kali. Karena kita punya market leader tuh sudah 100 tahun di Indonesia. Jadi saya ngerasa kayaknya nggak cocok nih gitu ya. Dan secara bisnis model pun saya ngerasa kalau saya ikutin yang global itu, maka kayaknya nggak bisa profitable gitu ya. Nah karena kan saya dasarnya juga saya orang yang belajar accounting finance ya. Jadi sebelum saya bikin bisnisnya, saya bikin bisnis plan dulu, valuasiin dulu, bikin feasibility study. Itu kan mainan anak Prasetya Mulia ya. Akhirnya saya ketemu sebuah bisnis model baru ya, yang mungkin saya bilangnya adalah polanya adalah yang high taste tapi low cost sehingga bisa high impact. Kalau kita high taste, kita nanti challenge-nya kita improve supaya jadi low cost, kita bisa menemukan sebuah value curve yang baru. Sehingga pada akhirnya memang Indonesia itu punya Lexus itu berbeda banget sama negara lain. Gitu. Karena memang bisnis model kita itu nggak mengikuti global. Kita merancang sendiri. Jadi saya tuh banyak menghabiskan waktu untuk memahami benar, saya mau jadi Lexus itu sebagai brand yang paling relevant to the market, to the customer, not the market, tapi yang paling irrelevant to the competition. Sehingga kita nggak ikut-ikutan tuh orang lain misalnya memasang iklan yang sangat-sangat mahal. Kayaknya nih customernya nggak percaya nih. Saya tanya sama customer, nggak percaya sama iklan gitu ya. Saya delete. Terus saya cari lagi kira-kira apa lagi ya. Oh ternyata orang itu sangat sensitif terhadap customer experience. Ya sangat suka gitu. Wah akhirnya saya spending waktu saya, spending energi saya, resource perusahaannya, supaya kita fokusnya kepada customer experience. Dan ternyata customer experience itu nggak mahal dibandingkan dengan marketing expense pada umumnya di competition. Jadi kalau jadi kalau saya bawa ini di dalam market customer experience expense kecil sekali, low cost. Saya fokusnya nanti kepada developing orangnya, karena kalau otomotif dulu kan rata-rata mereka fokusnya tuh terhadap competition kayak diskonnya berapa, contohnya ya. Saya nggak menjual Lexus nggak pakai diskon, nol diskonnya. Padahal kompetitornya itu yang adalah market leader itu mendikte pasar dengan gila sekali. Misalnya dulu beli mobil merek lain kayak S-Class dulu 500 juta diskonnya. Diskonnya 500 juta. BMW seri 7 juga sekitar segitu. Waktu kita mau masuk, kalau saya orang yang highly experienced otomotif, maka saya berpikir saya mesti sama kayak dia. Saya enggak, saya bikin value curve baru. Karena saya pikir, ngapain ya saya dengan kalau saya diskon yang sama, gross profit aja udah nggak masuk. Gitu ya? Wah nggak mau. Akhirnya saya diskonnya 0, tapi saya menghabiskan beberapa rupiah yang nggak terlalu mahal itu untuk men-set customer experience. Nah itu key-nya. Jadi saya cari benar-benar orang itu sukanya diapain.
Orang itu yang dia bangga tuh kalau dikasih apa itu, dan itu ternyata jadi sebuah breakthrough. Dan untuk membuat customer experience kan juga yang paling penting sebenarnya nanti adalah siapa yang memberikan itu, orang-orangnya. Orang-orangnya mesti terdevelop dengan baik, terrekrut karakternya, gitu kan? Jadi udah ngomongin nanti akhirnya service yang baik adalah orangnya. Orangnya tuh nanti sehubungan sama karakternya. Jadi saya rekrut pun nanti cari karakter. Mendevelop pun dengan sebuah budaya, culture. Karena kita nggak bisa day to day ngeliatin orang. Tapi kita bisa membuat sebuah frame kepada si tim kita agar frame-nya itu sesuai dengan yang kita mau. Itulah yang namanya culture. Gitu kan. Terus mereka juga di-develop, di training gitu ya. Terutama dari value and philosophy. Jarang ada perusahaan yang men-training value in philosophy secara detail. Paling product knowledge. Di tim saya dulu kita nggak banyak fokus terhadap product knowledge. Tapi kepada value and philosophy. Yang kedua terhadap kan mau jadi relevan kepada customer. Training soal customer. Customernya ini hobinya apa, hidupnya gimana, dia lifestyle-nya gimana. Customer ini rata-rata ngomongnya bahasa apa aja. Training kita tuh begitu. Orang ini sukanya belanjanya apa, kita bisa merekomen mereka. Makannya di mana. Gak ada otomotif yang berpikir seperti itu dulu. Karena mereka berpikirnya mau menjadi, mau beat the competition. Saya enggak. Saya mau yang paling accepted by the market. Saya lebih ke arah situ dulu. Jadi kita fokusnya kepada customernya. Ya, dan orang kita harus bikin supaya dia terinspire gitu. Terus itu yang seru ya. Dan tadi Bu Bindri bilang dari question mark ke benchmark. Itu nekat aja. Kebetulan saya itu kan nggak punya pengalaman sama sekali. Saya dulu baru kerja tahun 2003, saya disuruh membuat bisnis Lexus tahun 2005. Baru 2 tahun kerja. Umur saya baru 26 tahun Bu Indri, ngurusin yang mobil Innova gitu kan, Fortuner. Iya. Baru 2 tahun kerja. Sehingga saya itu nekat aja gitu ya. Saya bayangin dulu Lexus secara global itu punya vision ya. Bilangnya gini, kita mau menjadi key player di luxury segment. Semua orang di dunia ini ngerasa, wah it's a good vision gitu ya. Tapi saya ngerasa ya, vision buat saya itu bukan sebuah kata-kata ataupun target. Tapi harus jadi sebuah spirit. Vision itu harus bisa menstimulate orang-orang tuh punya rasa bangga. Orang-orang tuh mau kerja di luar dari kerjaannya mereka. Orang-orang tuh kayak mau mengguncangkan dunia gitu loh. Jadi saya bikin vision itu dulu lebih gila dibanding visionnya global. Vision saya dulu saya bilang nih kayaknya kalau kita mau bikin orang tuh semangat ya, dan orang tuh kayak mau ngalahin dunia gitu. Saya dulu bikin vision gini, kita mau menjadikan Lexus sebagai brand yang menjadi aspirational brand untuk bukan Indonesia loh, global luxury otomotif dan lifestyle industry. Jadi saya padahal nggak disuruh sama bos saya. Dulu leader saya hanya minta saya itu ya punya profit gitu ya, standar lah, punya numbers gitu. Saya pikir kan kalau saya mau ngejarnya itu ya, maka tim saya nih mungkin berapa tahun keluar nih. Karena mereka tuh nggak punya passion, ya kurang challenge. Tapi kalau challenge cuma numbers itu nggak akan menjadi budaya. Jadi saya dulu bikin visionnya tuh tadi saya menjadikan Lexus sebagai sebuah aspirational. Artinya adalah orang tuh heran gitu, menjadi inspirasi kan. Kok Lexus kok begini ya servisnya? Kok dia nggak nawarin diskon ya gitu. Dan itu ternyata jadi sebuah arahan yang sangat clear bahwa orang-orang itu harus keluar dari box yang udah ada, competition box yang udah ada. Karena bahkan kita lempar jalanya itu bukan cuma di otomotif industri, tapi sampai ke lifestyle industri. Makanya dulu nggak pernah saya benchmark ke otomotif, nggak ada tuh. Saya kalau benchmark orang baru saya trainingin itu yang saya bawa tuh pergi ke 5-star hotel. Saya kasih lihat tuh orang-orang itu semua kadang-kadang mereka kerja statusnya daily workers loh. Tapi lihat deh cara mereka handling orang lain, cara mereka serve coffee itu berapa seriusnya, dan attention to details, ada empatinya, ada caringnya. Nah sehingga jadi sebuah arahan baru nih. Jadi the power of visionnya itu kencang sekali.
bukan the power of SOP. Bisa sih dengan proses SOP. Cuman kalau menurut saya, bagi sebuah bisnis yang kan itu masih baru dulu nih kayak startup lah sebenarnya. Susah SOP-nya, kita belum punya banyak pengalaman. Jadi saya lebih baik tuh kayak membrainwash orang. Jadi kalau teori leadership tuh kayak visionary leadership. Kasih tahu arahnya itu kita mau mengguncangkan dunia, mau menjadi sebuah aspirational brand. Nanti tinggal leadernya itu mesti walk the talk kan. Dan mesti punya burning fire-nya itu kan. Ceng ya. Sehingga orang-orang tuh akhirnya kerasa sekitar kita tuh jadi nular. Jadi walaupun kita bisnisnya kecil tapi kita kepengen saya mesti ngalahin dunia nih gitu loh. Nah, spirit itu yang dulu kita bangun sih sebenarnya. Dia gaji kira-kira mirip-mirip orang lain. Tapi dia ngerasa, wah saya ikut sini nih, mimpinya gede, saya belajar many things. Dan itu jadi kayak magnet sih. Saya nggak nyari orang tuh nggak sulit. Orang datang sendiri semua. Bahkan orang-orang itu saya sibuk untuk menseleksi, karena yang datang kan rata-rata juga orang hebat-hebat ya, anaknya lulusan luar negeri, ini bapaknya nih punya uang, titipin dong belajar. Nggak saya terima, saya harus assess dulu. Yang saya assess bukannya kuliahnya loh, karena yang ngelamar kan memang rata-rata dia ngerasa saya fit in nih, anak saya dari luar negeri, produknya juga. Saya akan ngelihat dari lebih ke karakter anaknya. Anaknya itu fit nggak sama culture kita. Saya dulu supaya guidance tadi, saya bikinin culture tuh. Culture kita sebut kita punya 4 pilar di Lexus ya. Ini cuma di Indonesia doang. Bikinan saya iseng-iseng aja. Karena tadi saya nggak mungkin bisa mendrive orang day to day. Saya perlu bikinin sebuah kayak framework cara mereka berinteraksi. Itu yang pertama pilarnya adalah orang Lexus taunya tuh SSCW. S yang pertama adalah sincerity. Orang tuh harus tulus sih. Jadi kalau dia nggak tulus, dia nggak cocok kerja di situ. Yang kedua, orang tuh harus punya strong passion. Strong passion itu lebih daripada SOP ya. Dia tuh mau ngasih minum pun, minumnya tuh mungkin dia pikirin yang supaya kelihatan lebih bagus gimana gitu ya. Kalau di Jepang namanya omotenashi, itu dia service from the heart. Kalau ke Jepang deh, belanjaannya kan dia bungkusin kado serius. Itu orang-orang yang punya passion, yang passionate. Itu strong passion. Yang ketiga, orang tuh mesti confident. Ya, kalau nggak dia nggak akan bisa bring out the best in themselves, in everyone. Yang keempat ada warmly engaged. Artinya adalah kita semua tuh nggak bisa bosi. Nggak ada tuh orang bawain tas saya tuh nggak ada. Ya, jadi budaya tadi itu sebenarnya untuk membuat orang tuh punya guidance kerja. Karena nggak bisa kita bikinin script tuh orang tuh nggak bisa gitu. Dan itu nggak akan jadi sebuah service yang personalized. Dan kita pun tadi ya, saya menawarkan sebuah value yang baru itu adalah gini, kita nggak jualan mobil gitu loh. Tapi yang kita tawarkan itu, what we offer is personalized luxury ownership experience. Dan itu kita sih di Indonesia. Di dunia lain mereka belum mikir seperti itu. Kenapa? Karena di negara lain itu kompetisinya lebih mudah sih menurut saya. Mereka lebih establishnya kan puluhan tahun lebih daripada kita. Kalau kita ini udah ketinggalan, jadi kita tuh market leadernya tuh udah sangat kuat sekali. Makanya saya ngerasa kita harus punya sesuatu yang berbeda banget. Dan itu nanti ujung-ujungnya adalah dari orang tadi tuh. Makanya saya fokus kepada membuat budaya nantinya gitu sih. Ini tidak mudah, Adrian, kalau saya buat orang-orang yang memahami ini. Karena kan kalau jelas targetnya profitability, terus SOP-nya jelas, itu menurut saya lebih mudah dibanding kalau challenge-nya lebih creating experience for customers, excellence lagi ya, terus segmen yang premium. Buat sebagian orang sepertinya abstrak nih. Nah, mungkin ada tantangan yang dalam prosesnya itu Adrian bisa share ya. Mungkin bisa Sobat Tutur bisa belajar ya. Ini gimana sih create sesuatu yang abstrak tapi visinya jelas nih. Dan budayanya juga lagi di-create juga kan, belum jadi juga gitu. Tantangan yang paling besar adalah satu, membuat orang believe. Membuat orang believe. Believe itu ke dalam tim dan maupun eksternal ya. Kita kan kerja pasti punya shareholder, punya bos deh. Ya. Kita mesti membuat dia believe dan kita mesti membuat tim kita believe.
Dan biasanya mereka berdua ini nggak sama belief-nya, Iya. ya kan? Iya. Nah, makanya saya bikin framework tadi itu untuk menjembatani mereka, culture tadi, Iya. ya gitu ya. Lalu, tapi lebih sulit nanti sebenarnya ya. Kalau shareholder mah ujung-ujungnya yang penting mereka ngelihat P&L yang Iya. bagus, gampang deh. Mm-mm. Ya. Tapi membuat tim kita itu mau ngasih amazing service itu yang nggak gampang. Betul. Dan itu nanti ujung-ujungnya adalah gini. Saya bikin culture. Tadi saya bilang SSCW. Mm-mm. Tapi culture-nya itu akan bunyi kalau leadernya itu benar-benar blending sama si culture. Iya. Banyak nih leader bikin culture, tapi dia nya karakternya nggak begitu. Iya. Ini kebetulan saya bikin culture yang nyaman sama saya lah. Iya. Saya orangnya mungkin begitu. Mm. Jadi waktu saya bikin culture ini nyambung banget karena ya iya sih dia nggak orangnya yang dia ngomongin itu emang dia lakukan. Gitu Role ya? modelnya ada ya buat kita ya. Iya, gitu kan. Dan sehingga gini, orang kan dimasuk tuh punya personality traits yang beda-beda, Iya. background family yang beda-beda, gitu ya. Jadi mereka sendiri akan bawa habit masing-masing. Mm-mm. Nah, karena saya bikinin culture tadi, mereka tuh akan menanggalkan mereka punya personal traits, jadinya tuh masuk ke dalam culture tersebut. Iya. Jadi selama ada culture tadi, dia tuh misalnya gini ya, dia orangnya nggak sincere banget gitu. Tapi dia ngerasa akan jadi kriminal saya kalau nggak sincere di sini. Maka dia akan coba memvisualize bahwa dia sincere. Iya, iya. Dan lama-lama tuh jadi kebiasaan dan lama-lama tuh jadi diri dia loh. Nah jadi itu nggak mudah. Itu membuat belief itu susah. Iya, iya. Ya. Banyak banget nanti tantangannya. Mm-mm. Misalnya kita punya bos shareholder itu akan cutting the corners. Mm-mm. Biasa lah ya. Mm-mm. Gimana caranya saya bisa memanage sehingga saya bisa, kan kalau saya lawan shareholder mati juga ya. Dia yang punya perusahaan kan. Gimana caranya saya membuat dianya oke, tapi saya nggak cutting the corners di tim saya yang saya bilang mereka harus bergeraknya dari culture. Nah, itu seni. Itu Iya, seni iya. itu. Itu bisa communication skill, tapi misalnya lebih kepada drive, courage, and integrity. Iya, Kita mesti berani nih. Iya, iya. Kita jangan lawan, tapi kita mesti iyain gitu kira-kira. Tapi kita mesti pinter menerjemahkan ini ke dalam tim kita. Dan kita, terutama kita, saya punya anak buah di bawah saya, mungkin langsung gitu ya. Mereka itu saya selalu didik, kamu harus punya managerial maturity ya. Kalau Apa saya tuh? ngomong A, karena gini, kalau atasan kita ngomong A misalnya, pecat itu orang. Bukan berarti kita mesti pecat loh. Tapi kita mungkin mesti lihat apakah dia tuh masih match gak sama perusahaan kita. Kalau orang nggak punya managerial maturity, maka orang itu pasti nggak bisa menjembatani itu. Ya. Nah itu nggak mudah, Iya. Membuat connection itu nggak mudah tadi itu sebenarnya. Ya, membuat belief orang bahwa kenapa ya saya mesti ngelainin dia dari hati ya. Dia bukan Betul, siapa-siapa betul, saya, iya. gitu ya. Saya kalau tukeran kartu nama orang dulu gini, Pak, Bapak boleh kontak saya 24 hour ya. Mungkin saya di Indonesia satu-satunya orang dulu yang jualan mobil. Dari hari pertama saya ketemu orangnya, Pak, ini kartu nama saya, Pak, nomor handphone saya. Oke. You can contact me for 24 hour, Pak. Ya. Dan itu nanti saya ada pembuktiannya. Saya begitu nggak? Sampai hari ini saya masih begitu. Gitu ya. Dan itu akan dilihat sama tim kita. Kita walk the talk nggak sih? Iya. Gitu. Dan kalau kita masih walk the talk, mereka kan akan jadi kriminal kalau Iya, mereka iya. nggak begitu. Iya, iya. Nah itu sebenarnya tuh challenge-nya adalah kita mesti menjalaninya, values tadi bisa dibuat, tapi kita konsisten Iya, iya. Iya. terhadap values tadi dengan berbagai macam tantangan dan juga Iya. persoalan yang akan kita Iya, hadapi iya. nanti. Itu sih sebenarnya. Iya, konsisten itu part of integrity sih. Jadi Iya. Adrian tadi bilang vision, ada drive juga kan. Mm-mm. Beberapa kali ngomong courage ya, harus Mm-mm. berani ini kan semua. Mm-mm. Dan yang integrity ini juga akan dilihat ya Betul. sama people ya, Iya. sama tim gitu. Courage itu kita mesti punya conviction. Semua orang juga bisa sekolah kelas yang mulia, bisa MBA lah. Tahu tuh yang bener apa, yang salah apa, yang breakthrough gimana. Tapi saya tuh dulu mungkin nekat. Saya benar-benar praktekin apa yang saya pelajarin. Gitu. Gimana tuh?
Saya benar-benar setelah kerja. setelah Iya, kerja. iya. Misalnya saya belajar mengenai saya mesti menjadi kan kalau Blue Ocean Strategic, we want to be the most relevant to the customer and to be the most irrelevant to competition. Itu ngomongnya gampang. Tapi ya waktu jalan ya, kita mesti meyakinkan semua orang, bahkan shareholder. Iya. Kita itu mesti punya conviction dulu. Kalau kita nggak punya conviction, kita baru ketemu satu di challenge aja kita udah mundur tuh. Iya. Nanti bosnya nggak suka. Nah, nanti kalau nggak berhasil kan ini gara-gara saya mempropos Iya. ini. Nah, saya tuh nekat. Iya. Saya punya conviction nih, nggak apa-apalah. Saya pikir kalau saya dipecat pun gaji saya dulu masih kecil juga lah, baru mulai kerja ya. Saya bilang gitu ya. Saya masih akan bisa bikin yang tempat lain. Yang penting saya mau jadi berkat buat Iya. orang lain. Kita mesti bikin sesuatu. Oke. Saya tuh convictionnya besar, sehingga conviction itu kan berarti kan kita akan berkorban. Mungkin mengorbankan kita punya masa depan, mungkin gitu ya. Tapi karena kita punya landasan yang cukup kuat, ya mungkin dari teorinya, mungkin dari saya kan belajar dari kegagalan negara lain Iya. dan keberhasilannya. Jadi saya kira-kira ini kayaknya kalau gini pasti gagal. Sama-sama aja dipecat karena gagal. Mendingan saya dipecat karena apa kan gitu ya. Iya. Jadi saya tuh jadi calculated risk gitu loh. Iya, iya. Kayak jalan. Karena kalau kita cuma ngikutin seperti yang dibuat di negara lain, maka kita nggak akan jadi sih. Tadi makanya nggak jadi question mark jadi benchmark. Benchmark, iya.